Kalena Dhamma Sakaca Etamanggalamuttamang. Membahas Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Berbagi pengetahuan seputar pandangan dalam Buddha Sasana. Belajar bersama Dhamma ajaran Buddha. Perbincangan sehubungan dengan pelaksanaan praktek Dhamma. Inspirasi, motivasi, filosofi hingga jalan hidup. Kesemuanya akan kita bahas dan pelajari bersama dalam konten ini. Karena dengan belajar akan membawa kita mencapai kebebasan. Ya, hari ini kita buka ya, sharing pembahasan Dhamma. Pada kesempatan kali ini di sebelah kanan dan sebelah kiri saya juga ada para Bante dari Indonesia. Nah, sebelah kiri ada Bante Rizky Panyabalo, lalu sebelah kanan ada Bante Puntario Atidhammo. Nah, keduanya juga tinggal di sini, berwasa di Watam Kongpen mungkin untuk tahun ini. Nah, jadi pembahasan pada hari ini yang akan ditanyakan kepada beliau-beliau untuk memberikan pandangan. Nah, sudah ada beberapa quote ya, yang sudah saya tulis untuk kita bahas bersama. Nah, tidak tahu akan seperti apa opini dari beliau-beliau, namun kesemuanya sekedar berupa pendapat atau opini, yang mana kita sebagai pendengar itu harus menelaahnya kembali, menyaringnya lagi untuk mendapatkan Dhamma yang sesuai dengan ajaran yang benar. Jadi quotes pertama di sini bunyinya seperti ini. Dengarkan baik-baik. Makanan-makanan yang bagus dibawa dan dinanakan kepada biku di wihara. Sementara sisa-sisa makanan dari wihara dibawa pulang untuk orang tua. Inilah jalan yang membawa ke neraka. Ya, ini kalimat, kata-kata ini yang pernah dikatakan oleh salah seorang Kruba Ajan dari Thailand. Jadi kiranya setelah mendengar kalimat ini, kira-kira bagaimana pandangan dari para Bante, mungkin dari Bante Rizky dulu, mendengar kalimat ini bagaimana pandangannya? Bisa diulang sekali lagi nih? Ya, makanan-makanan yang bagus dibawa dan dinanakan kepada biku di wihara. Sementara sisa-sisa makanan dari wihara dibawa pulang untuk orang tua. Inilah jalan yang membawa ke neraka. Beliau mengatakan demikian. Jadi dana ke wihara kepada para biku bagus-bagus pun kalau kepada orang tua itu tidak kasih yang bagus juga, itu sama saja dengan buat jalan ke neraka. Nah, lebih kurang maknanya seperti itu. Nah, coba dijelaskan. Ya sih, kalau opini saya sih sependapat dengan petikan kalimat tersebut ya. Ketika seseorang punya keyakinan, punya sadha kepada para biku untuk menyokong biku dengan berdana makanan, dia dengan keyakinan berdana makanan yang baik untuk didanakan kepada para biku. Dan ketika dia di rumah itu tidak dilakukan seperti halnya dia punya keyakinan terhadap para biku, mendanakan yang terbaik, tetapi terhadap orang tuanya dia tidak seperti itu. Ya, ibaratnya setengah-setengah hati, tidak mendanakan atau membelikan sesuatu makanan yang terbaik untuk orang tua. Ya, sama saja. Padahal kan orang tua yang ibaratnya melahirkan dia, membesarkan dia,
hingga sampai dia bisa tumbuh dewasa dengan punya segalanya, punya ilmu, punya pengetahuan yang itu didapatkannya dari orang tua. Dan ketika dia bisa menghasilkan sesuatu, dia katakanlah dia sudah bekerja, menghasilkan uang, terhadap orang tuanya dia tidak ibaratnya memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang tuanya. Dan opini saya sih sependapat dengan petikan kalimat tersebut. Ibaratnya ketika kamu tidak memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang tuamu sendiri, bahkan kamu melakukannya kepada para biku, memberikan yang terbaik, ya sama halnya ibaratnya tidak sesuai dengan apa yang kamu lakukan terhadap orang tuamu sendiri. Kamu tidak seperti itu gitu loh. Opini saya seperti itu. Nah, coba nanti pun bisa disanggah atau bisa dijelaskan lebih lanjut dari apa yang disampaikan Bante Rizky. Ya, saya salam Namo Buddhaya. Tajahau salam Dhamma semuanya. Saya nama Pedak Bisan Atik Dhammo, nama rumah tangga Buntario Santoso. Saya ingin menanggapi hal ini. Nah, dikeras dikit lagi ya suaranya. Ya, dalam hal ini sebagai biku adalah berbeda waktu ketika saya sebagai rumah tangga. Jadi saat jadi biku ini, setiap suapan yang didana oleh orang, saya harus merenungkan dan meratapi ini adalah dana dari mereka yang telah memiliki sadda gitu. Ya, tidak seperti sewaktu saya di rumah tangga, saya akan makan tanpa perenungan, tanpa meratapi, tanpa mendoakan mereka untuk tetap bahagia gitu. Penyokong umat-umat dan juga bahkan semua makhluk yang ada di alam semesta ini, suapan demi suapan di mulut saya itu. Inilah yang saya pelajari juga ketika saya di salah satu negara di Malaysia juga begitu. Ketika masih menjadi seorang Dhamma walker. Jadi saya harus melanjutkan pengetahuan ini ketika menjadi biku juga itu. Agar bermanfaat bagi diri sendiri juga dan orang lain yang menyokong kita itu. Ya, itulah yang tanggapan saya. Oke. Jadi dari tanggapan keduanya ya, bisa dibilang ada sedikit perbedaan. Ada sedikit perbedaan di mana yang satunya lebih mengarahkan pada pentingnya menyokong orang tua terlebih dahulu daripada menyokong biku. Nah, sementara dari versi opini dari Bante Buntario yang mengatakan bahwa ketika beliau telah menjadi seorang biku, beliau juga setiap kali menyuap nasi atas dana yang dipersembahkan oleh umat awam di sana dengan penuh perhatian, sehingga apa yang dipersembahkan tersebut juga bernilai. Yang mana dari quote ini yang di akhirnya itu menyatakan kalau melakukan demikian, memberikan makan kepada para biku namun tidak memberikan makanan yang baik kepada orang tua, itu adalah jalan ke neraka. Rasanya tidak sesuai juga jika kita lihat dari bagaimana pandangan Bante Bun, karena para biku memakan atau mengkonsumsi dana tersebut itu dengan baik, dengan penuh perhatian dan dengan sangat hati-hati sekali, sehingga tidak sampai menyebabkan karma buruk lah untuk umat awam, yang mana pastinya akan menjadi timbunan karma baik yang sangat besar. Tapi memang di sini ketika ya menurut pendapat saya juga secara pribadi, memang kalimat ini cukup dirasa sedikit signifikan ya untuk dibahas. Nah,
Karena dari sebagian sehubungan dengan pandangan Buddha Sasana, di mana Sang Buddha telah nyatakan bahwa sangga itu adalah ladang yang terbaik daripada yang terbaik. Namun ketika Kruba Ajan ini mengatakan bahwa dengan berdana kepada biku sangga lalu bisa masuk neraka, ini kan akan jadi kontradiktif. Namun di sini kita harus mengetahui juga sebenarnya apa yang menjadi alasan beliau mengatakan demikian. Mungkin ada sebab tersendiri, ada kondisi tersendiri yang mana mungkin beliau lihat. Nah, beliau lihat bahwa terkadang orang ketika berdana keluar, berdana kepada orang lain atau siapapun yang lainnya yang bisa dibilang itu dapat dibanggakan, dia akan cenderung lebih sepenuh hati, karena berpikir bahwa dengan demikian akan mendapatkan pujian, mendapatkan apa yang citra dan lain sebagainya. Sementara kepada orang tua sendiri itu tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu. Jadi lebih ke arah malas-malasan lah, tidak perlu, lebih ingin dilihat. Kalau kepada biku sangga kan orang banyak lihat. Nah, tapi kalau orang tua sendiri dia sendiri yang tahu. Nah, tapi di sini makanya mungkin inilah kalimat yang disampaikan oleh Kruba Ajan tersebut untuk menegur para pendana-pendana, para orang-orang yang dermawan, yang mana agar berdananya itu dengan murni dan tahu seharusnya kepada siapa yang lebih diutamakan. Jadi jangan sampai apa yang dipersembahkan itu juga walaupun kepada ladang yang baik, namun jika hatinya itu tidak murni, hanya untuk dipandang oleh orang lain, hanya untuk disegani orang lain, dihormati, dipuji dan lain sebagainya, maka nilainya pun tidaklah akan begitu besar. Dan malah dengan menelantarkan orang tuanya yang merupakan seorang hubakari, seorang yang memiliki kebajikan tak terbalaskan di dunia ini, justru malah diabaikan, yang mana merupakan bentuk tugas kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya itu dilalaikan, ya jelas itu dapat dinilai sebagai jalan yang untuk nantinya membawa pada alam rendah, termasuk neraka itu, karena tidak berbakti, tidak berbudi. Seperti tadi alasan dari Bante Rizky katakan, yang mana melupakan budi baik dari orang yang telah melahirkan kita, orang yang telah merawat dan menyebabkan diri kita untuk saat ini mencapai beragam kegemilangan atau kesuksesan dalam hidup. Nah, jadi untuk yang berikutnya, saya akan coba angkat syair dari Dhammapada. Nah, dari Dhammapada ayat bab 9 Romawi, Papawaga ayat keempat. Bunyinya Papopi pasati badrang yawa papang napacati yadaca pacati papang atha papo papani pasati. Artinya, pembuat kejahatan hanya melihat hal yang baik selama buah perbuatan jahatnya belum masak. Tetapi bila mana hasil perbuatannya itu telah masak, ia akan melihat akibat-akibatnya yang buruk. Jadi kenapa ini coba diangkat pada hari ini? Juga karena termasuk sebagai pandangan yang umum, yang mana di masyarakat kita kadang melihat tidak perlu takutlah berbuat jahat. Banyak kok orang-orang yang berbuat jahat, korupsi, mereka juga tidak miskin. Mereka juga malah makin sejahtera hidupnya. Jadi karma ini seolah tidak ada. Nah, jadi makanya ini coba dibahas biar kasih Bante Rizky memberikan tanggapannya. Ya, tanggapan saya terhadap petikan ini adalah kita jangan lupa dan saya setuju dengan petikan kalimat ini. Kita jangan lupa segala sesuatu itu berhubungan dengan karma. Jangan dipikir ketika kita kadang-kadang pikir, kenapa seseorang ini selalu berbuat jahat, tidak pernah sekalipun berbuat baik. Tapi kok hidupnya lempeng-lempeng aja dia sehat aja nggak pernah sakit gitu. Apa yang dia kerjakan selalu sukses.
buka usaha dia sukses. Udah tuh apapun ya, lancar selalu. Padahal sehari-hari orang melihatnya dia banyak berbuat jahat, tak sesuai lah dengan Sila. iya, dengan silanya dia. Tapi lempeng-lempeng aja, dia mengerjakan sesuatu itu lancar-lancar aja. Udah tuh dia sehat-sehat saja. Kenapa ya kok bisa begitu? Jangan dipikir itu akan bertahan lama. Dia akan menunggu hasil karmanya. Memang saat ini atau saat sekarang belum, karma buruknya belum mengkondisikan dia untuk berbuah. Kondisi-kondisi karmanya belum mengkondisikan untuk berbuah karma buruk. Tapi ketika kondisi karma buruknya sudah mengkondisikan, maka dia akan menerima karma-karma buruk ini. Bisa seperti apa, Bande? Bisa dia bisnis dia langsung anjlok, dia tidak punya apa-apa. Ya taruhlah dia saat ini punya segala hal, tapi ketika karma buruknya berbuah, dia bisa bangkrut. Tiba-tiba bangkrut, kita tidak tahu jalannya karma. Tiba-tiba sakit, serangan jantung, kena stroke, bisa saja ketika kondisi karma buruk berbuah. Dan Bante setuju dengan petikan kalimat ini. Jadi jangan dipikir kita bisa bebas dari karma. Karma itu akan bekerja, ya. Segala sesuatu yang kita buat baik akan menghasilkan yang baik. Ketika kita berbuat jahat, itu pasti akan berbuah jahat. Itu tidak ada tolerir lagi. Sudah hukumnya pasti, hukum karma akan bekerja seperti itu. Ini menurut Bante seperti itu. Ya, kemudian coba Bante Bun kasih tanggapan ya, atau ada perbedaan pendapat biar bisa dibahas lebih lanjut. Mengenai hukum karma ini adalah hukum kebenaran seperti hukum yang di negara-negara ini ada hukum yang tertulis undang-undang, namun di hukum kebenaran ini tidak kelihatan dia, tapi dia akan datang seperti ketika berkondisi, dia akan datang kepada si pembuatnya. Ada satu itu pesan dari seorang guru, dia pernah berkata bahwa kita bisa mengelabui diri kita sendiri dengan perbuatan, tapi tidak bisa untuk mengelabui kepada hukum kebenaran itu. Dia akan datang kepada si orang itu, ya, siapapun pelakunya, dia akan datang tanpa meleset. Itu yang saya pernah dengar itu. Jadi ini hukum ini tidak kelihatan, tidak seperti hukum negara yang ada aturan pasal ini, tapi di sini hukum itu, kebenaran itu tidak tertulis dia itu. Ini yang menarik, yang membuat kita itu kadang gampang untuk melanggarnya ini. Berbeda dengan hukum-hukum nyata yang ada tertulis di tata negara ini. Jadi apapun yang kita buat di dunia ini, kita harus hati-hati dengan segala perbuatan, seperti pikiran, ucapan maupun apalagi perbuatan, ucapan dan jasmani itu. Ini yang harus hati-hati di dalam kehidupan ini, di samsara ini. Ya, itu saja. Oke, dapat ya poinnya. Menarik sebenarnya dari apa yang dijelaskan tadi ya. Ya. Ada Bante Rizky mengangkat soal kondisi. Jadi kenapa itu apa yang sudah diperbuat sekalipun itu jahat, namun terasa masih belum ada perubahan tertentu, belum ada gejala-gejala tertentu. Nah,
karena membutuhkan kondisi yang tepat untuk karma itu berbuah. Jadi seperti kita tanam sebuah pohon, tentunya harus menunggu waktu sampai pohon itu benar-benar bisa sampai berbuah. Nah, ini juga karma demikian. Dimana kadang ketika kehidupan saat ini masih berjalan, kok sudah berbuat jahat seperti apapun, tampaknya tidak ada apa-apa yang menyebabkan dapat itu dipandang sebagai suatu pelajaran akibat perbuatan buruk tersebut. Jadi ada juga perumpamaan, sama seperti ketika kita ingin menanam atau mulai menanam tanaman yang baru. Katakanlah tanaman ini adalah tanaman karma buruk. Biasanya ketika kita ingin menanam tanaman yang baru, apa yang akan kita lakukan pertama kali? Yang pertama kali kita harus memanen terlebih dahulu tanaman yang sudah ada sebelumnya. Ya kan? Nah, jadi ketika kita ingin tanam tanaman yang baru, tanaman yang sebelumnya, ya mungkin saja itu tanaman yang sebelumnya itu yang kita panen ini adalah tanaman-tanaman kebaikan-kebaikan yang kita punya sebelumnya. Kita harus panen ini dulu. Jadi kita panen ini semua, lalu kita tanamkan yang buruk. Jadi yang kelihatan di permukaan sebagai hasil yang baik, ya itu adalah akibat dari karma-karma baik yang kita panen saat ini. Sementara karma buruk yang baru saja ditanam itu belum saatnya berbuah. Dan mungkin juga akan sama juga dengan sebaliknya. Ketika kita berbuat baik, terkadang malah semakin hancur hidup kita, malah semakin bertemu berbagai rintangan, berbagai macam persoalan, permasalahan dan lain sebagainya. Ini juga lebih kurangnya tidak jauh berbeda, karena sebenarnya cara kerja hukum karma itu sama seperti tadi Bante Buntario katakan, ya, yang mana tidak sama seperti hukum negara yang ada yang tertulis, yang ada hukum tertulis dan tidak tertulis. Tetapi kalau hukum karma ini lebih halus lagi daripada itu, yang mana tidak dapat dilihat. Jadi cara kerjanya seperti apa, kapan waktunya bertumbuh, kapan waktunya siap untuk dipanen, tidak ada seorang pun yang tahu. Namun makanya di sini seperti yang Bante Buntario pesankan tadi sebagai akhiran dari yang penjelasan beliau bilang, karenanya terhadap karma ini kita perlu hati-hati, ya, karena ada pesan dari seorang bijaksanawan, seorang guru yang beliau dengar, ya, di mana kita dapat mengelabuhi orang lain, namun kita tidak dapat untuk mengelabui diri sendiri dan termasuk karma itu juga. Karena sekalipun kita melakukan kejahatan tanpa ada orang lain lihat, tetap itu ada nilainya. Jangan pikir tidak ada orang lain yang lihat, karena diri sendiri itu orang, dan diri sendiri itu mengetahuinya, diri sendiri itu melihatnya. Dan diri sendiri apakah bukan orang? Jadi ada orang yang mengetahuinya, ya. Nah, disinilah makanya jaga perbuatan itu, ucapan itu, dan pikiran itu sebaik mungkin. Mana yang kiranya salah, mana yang kiranya berupa kejahatan akan membawa pada penderitaan ketika waktunya tiba, lebih baik sebisa mungkin dihindari setelah kita mendengar daripada sabda Sang Buddha yang satu ini, ya. Selanjutnya ada lagi yang saya sudah siapkan, quotes ketiga. Ini juga diambil dari Dhammapada, bab ke-15, Sukhawaga, ayat ketiga. Bunyinya, susu kang wata jiwama usukesu anusuka usukesu manasesu wiharama anusuka. Artinya, sungguh bahagia jika kita hidup tanpa keserakahan. Di antara orang-orang yang serakah, kita hidup tanpa keserakahan. Ya. Sekarang coba mulai dari Bante Buntario dulu, ya. Kasih pendapatnya. Benar tidak kalimat yang dikatakan Sang Buddha ini, bahwa betapa bahagianya kita jika hidup tanpa keserakahan. Dan di antara orang-orang yang serakah, kita pun hidup tanpa keserakahan itu. Di dunia ini kalau masih penuh keinginan haus damba, itu keserakahan, itu kita akan banyak kesulitan, banyak kemauan, keinginan tanha itu akan menjerat kita. Itu seperti seorang itu yang meminum air asin yang mengharapkan untuk menghilangkan kehausannya.
ketika saya pernah baca waktu masih kecil itu. Ya, tulisan ini sangat itu mendoktrin saya bahwa ini di duniawi ini seperti ibaratnya seperti itu. Jadi ketika seseorang ingin menghilangkan rasa hausnya, dia terus meminum air asin itu. Itulah haus damba yang seperti keserakahan. Ini yang membuat kita lama di dunia ini, di alam samsara ini, yang tiada habisnya, yang tiada ujungnya ini. Namun di dalam ajaran Buddha ini, dengan Dhamma, Fofa, Fojiao, dan Foto, ini yang Buddha, ajaran Buddha Dhamma ini yang membawa kita yang kebahagiaan yang lebih baik dan menuju target yang kita ketahui, yaitu Nibbana yang sesungguhnya, yang membuat kita lebih terarah untuk hidup yang lebih baik dan benar. Itu saja. Oke, Bante Rizky, coba tanggapannya. Ya, kalau berbicara dengan keserakahan ya, itu termasuk sifat buruk dari 3 sifat buruk yang kita tahu, yaitu lobha, dosa, moha. Dia jatuhnya ke lobha ya. Nah, ketika seseorang memiliki salah satu dari ketiga ini, yang kita bahas adalah keserakahan, maka ya benar yang dikatakan Bante Bun, kita masih punya keinginan tanha yang kita melekat sama keinginan ini, karena kita tidak pernah puas akan sesuatu yang telah kita miliki, yang telah kita punyai saat ini. Kita tidak pernah puas, kita masih memiliki rasa serakah untuk menguasai yang lain, untuk menjadi milik kita, untuk menjadi hak kita, untuk kita kuasai semuanya. Nah, ini salah satu penderitaan yang mencengkram individu tersebut, sehingga dia tidak bisa bahagia dalam kehidupannya. Ya. Ketika dia melekat dengan sifat buruk ini, selama hidup dia tidak akan bahagia. Kehidupan dia terus akan dibombardir dengan penderitaan karena rasa tidak puas ini. Dan saya setuju dengan quote yang petikan kalimat ini. Berbahagialah hidup ketika kita hidup tanpa keserakahan. Benar. Kita lebih bagus hidup apa adanya. Apa yang dimiliki saat ini kita sudah puas. Cukup, yang kita miliki sudah cukup. Asalkan cukup. Nah, itu sudah lebih baik ya. Saya rasa pendapat saya seperti itu. Oke. Jadi keserakahan ya. Kalau kita bilang di sini keserakahan juga satu cabang lah ya, dengan keinginan, dengan nafsu. Itu merupakan cabang yang sama karena Ya. berupa bentuk menginginkan lebih, ingin lebih dan lebih. Jadi kalau misalnya ya boleh dibilang dari apa yang dijelaskan tadi ya sudah mengena. Cuma sekarang saya ingin tambahkan sedikit mengenai misalnya gini, ketika seseorang itu ingin menjadi ini, ingin menjadi itu, berusaha untuk mengejar kesuksesan, karena kesuksesan dalam hidupnya ya, yang tentunya juga ini pastinya di dalamnya itu terdapat keinginan, terdapat nafsu, terdapat keserakahan. Ya katakanlah saya ingin punya banyak uang, ya kan, saya ingin kaya raya. Terlepas ya dari dia berusaha untuk mewujudkan itu dengan cara yang benar, dengan berjuang, bersusah payah, mengandalkan pikiran serta tenaga yang dimilikinya. Jadi di sini orang tersebut memiliki pemikiran bahwa akan ada satu titik di mana ketika telah memperoleh apa yang dicita-citakan itu, mencapai apa yang diinginkannya itu,
dia akan berbahagia. Misalnya. Sekarang pertanyaannya di sini, andai pun dia memperoleh apa yang dicita-citakannya tersebut, ya, segala keinginannya untuk menjadi kaya raya, untuk memiliki harta benda banyak dan lain sebagainya, pertanyaannya, apakah saat itu dia bahagia? Udah, ya, mungkin bahagia, ya mungkin juga. Tapi apakah itu benar-benar kebahagiaannya? Mungkin sebagian yang memang memahami atau mungkin pernah merasakannya, mungkin akan mengatakan tidak benar-benar bahagia. Mengapa demikian? Sekarang gini, ketika seseorang ya menetapkan target di satu tempat, mungkin akan sampai di titik itu, dan di titik itu mungkin akan berbahagia. Sesungguhnya kebanyakan begitu sampai tiba di sana, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia hampa dan dia kecewa. Karena apa? Karena apa yang menjadi ekspektasinya di awal tidak sesuai dengan apa yang terjadi menjadi kenyataan. Karena sesungguhnya apa? Karena sesungguhnya kebahagiaannya itu seharusnya itu berada pada saat dirinya itu berjuang, pada saat dirinya itu berusaha. Itulah yang mana kebahagiaannya yang harusnya didapatkan, bukan pada titik di mana pencapaian itu diperoleh. Karena sesungguhnya di atas gunung itu tidak ada apa-apa gitu. Tapi di jalan selama naik ke gunung itu akan bertemu dengan berbagai rintangan, berbagai persoalan, berbagai hambatan, berbagai hal yang tentunya begitu menarik. Nah, dan itulah kebahagiaan. Jadi saya mencoba tadi mengulang ya dari apa yang Bante Bun sampaikan di sini, yang menurut saya itu sangat tepat sekali ya. Dan perumpamaan ini ya saya katakan luar biasa gitu. Yang mana beliau umpamakan ya tanha ya, nafsu damba, yang ini keserakahan juga ya, loba, itu menjerat kita, itu layaknya air asin, yang mana seseorang mungkin dengan bodohnya ya, merasa haus ketika berada di katakanlah terdampar di pantai, yang mana sekelilingnya air laut semua. Dia tidak tahu apa-apa. Dia rasakan hanyalah merasa haus. Melihat air, diminumlah. Namun sadar atau tidak, air yang asin itu semakin diminum, bukannya semakin menghilangkan dahaga, namun justru semakin menambah dahaga. Dan itulah yang tepat sekali jika itu diibaratkan sebagai loba atau keserakahan. Yang mana setelah kita mendapatkan sesuatu, bukan berarti keserakahan kita akan berakhir. Bukan berarti kepuasan akan kita dapatkan. Dan bukan berarti keinginan itu akan lenyap. Karena sesungguhnya masih akan ada lagi tahapan-tahapan berikutnya. Dan itu tidak akan pernah berakhir. Makanya satu-satunya cara untuk mengakhiri keserakahan itu ya adalah dengan melepas, dengan melepaskan kemelekatan yang tadi sudah disinggung-singgung juga ya. Bante Bun juga singgung-singgung, Bante Rizky juga singgung-singgung soal kemelekatan. Makanya di sini ketika hidup bebas dari kemelekatan itu tidak memiliki keserakahan, kebencian maupun kebodohan batin, itulah hidup yang bahagia. Nah, jadi untuk hari ini dari tiga ini sebenarnya banyak sekali ya yang tidak bisa diambil sebagai pelajaran untuk diri kita. Nah, makanya saya ingin coba kasih kesempatan kepada kedua Bante ini untuk menyimpulkan lagi kira-kira apa yang dapat menjadi pelajaran berharga sebagai saran untuk para Buddha Mamaka yang menyaksikan atau mendengar perbincangan kita pada hari ini. Ya, mulai dari Bante Rizky dulu ya. Itu dari 3 poin pokok yang kita bahas di sini. Dari 3 poin pokok petikan kalimat ini, yang Bante bisa tangkap adalah hiduplah apa adanya ya. Jangan melekat terhadap sesuatu yang dimiliki saat ini. Kita sudah harus bahagia, harus sudah puas,
dengan apa yang dimiliki saat ini. Jangan mengembangkan 3 sifat buruk, yaitu dosa, loba, moha. Karena ketika kita melekat terhadap 3 sifat buruk ini, gimana pun kita hidup tidak akan bahagia. Ya. Dan ketika kita punya keyakinan terhadap contohlah kayak tadi kita menyokong para biku dengan berdana makanan, tapi jangan lupa di rumah kita punya orang tua yang sudah membesarkan kita, merawat kita, sehingga kita bisa menjadi seseorang yang berguna, seseorang yang bisa menghasilkan. Kita juga harus memberikan terbaik kepada mereka. Dan terakhir, pergunakanlah kesempatan hidup kali ini untuk lebih menanam benih kebaikan, ya, menghindari segala sesuatu yang tidak baik, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, dan untuk kehidupan berikutnya kita bisa menerima hasil-hasil dari karma baik kita yang telah kita lakukan di kehidupan saat ini. Itu dari saya. Ya, selanjutnya Bante Bun ya. Boleh mau pakai bahasa apa juga silakan. Ini ada satu pesan yang bisa mendoktrin saya begini, bahwa kehidupan di manusia ini waktu tidak pernah kembali untuk kita. Jadi kita harus menggunakan waktu dalam kehidupan sebagai manusia adalah sebaik-baiknya. Jadi waktu itu tidak akan pernah kembali untuk kita. Jadi perjalanan hidup ini kita yang menjalaninya sebaik-baiknya dan dipergunakan sebaik-baiknya mungkin. Kehidupan ini manusia sangat singkat, tidak bisa kita hitung-hitung, tidak bisa kita prediksi punya itu. Inilah salah satu, ada pesan guru sewaktu saya menjadi Dhamma Walker di salah satu, ya, bahwa kehidupan manusia tak akan kembali, hanya angan-angan aja yang akan pikir kembali memori. Jadi kehidupan ini kita harus bersyukur sekali dalam setiap momen, setiap napas itu. Supaya manusia yang berbuat baik bisa merubah karma-karma buruk kita, mungkin yang lebih ke arah yang depan, yang lebih baik dan lebih bahagia, dan lebih sebagai hal yang penting dalam hidupnya bagi dirinya sendiri dan juga untuk makhluk lain gitu. Itu saja yang pesan saya. Terima kasih. Ada bahasa Hokkien atau bahasa apa Bante Bun? Ya, yang saya ingin katakan bahwa multi language. kita harus berbuat banyak kebajikan di dunia ini, bahwa ini perbuatan bajik ini tidak terbatas seperti ada satu kata itu kungte uliang itu. Jadi perbuatan ini sangat banyak di dunia ini yang bisa kita bikin, yang bisa kita buat. Nah, apapun itu pikiran-pikiran kita positif atau perbuatan apapun kita cari yang dimana bila ada kesempatan bahwa tubuh kita masih sehat, diberikan umur panjang. Nah, itu saja. Oke. Jadi untuk hari ini rasanya sudah cukup padat ya apa yang dibahas. Dari apa yang dibahas di sini juga masih berupa opini, berupa pandangan dari apa yang kami lihat, nah, apa yang kami bertiga lihat, ya, berdasarkan pengetahuan, wawasan, nah, serta kebijaksanaan yang dimiliki. Jadi mau percaya, mau diyakini, mau dilakukan juga itu tergantung dari bagaimana para Buddha Mamaka menganggapnya itu sebagai satu hal yang layak atau tidak. Karena kita perlu mengingat lagi dari ajaran Guru Agung kita, yang mana Sang Buddha sendiri pun itu sudah pernah mengatakan, ya, Sang Buddha sendiri pun pernah mengatakan, yaitu di dalam Kalama Sutta,
Mungkin ini merupakan khotbah yang boleh dibilang familiar ya bagi para Buddha Mamaka Kalama Sutta ini. Ketika dikatakan Kalama Sutta, sebagian mungkin sudah langsung mengetahui ya apa sih kira-kira isi dari yang Sang Buddha katakan di dalam sutta ini. Yaitu sehubungan dengan keyakinan, nah, sehubungan dengan kepercayaan. Bahwa Sang Buddha sendiri mengatakan bahwa jangan asal percaya terhadap apa yang didengar, sekalipun ucapan itu keluar dari mulut Tathagata sendiri. Namun setelah mempraktekannya, setelah mengetahui manfaat serta hasilnya, mengujinya berdasarkan kebenaran, maka barulah untuk mempercayainya. Jadi ini yang mana di dalam Buddha Sasana kita itu begitu benar-benar istimewa, di mana Sang Guru Agung sendiri, Sang Sasada sendiri, ya, Sang Buddha sendiri menganjurkan demikian. Jangan langsung percaya dengan apa yang beliau ajarkan sendiri, tapi buktikan dulu sejauh mana kebenaran dari apa yang disampaikan itu. Dan Sang Buddha lebih memuji orang yang dapat meyakini sesuatu itu berdasarkan apa yang telah dilihatnya sendiri. Sama seperti seorang yang memberikan buah apel. Ketika kita belum pernah makan buah apel sebelumnya, kita mungkin tidak tahu rasanya. Kita akan menanyakan kira-kira rasanya seperti apa. Dan kita hanya memiliki keyakinan sesuai dengan apa yang orang lain katakan. Ya, kira-kira apel itu manisnya seperti ini, asamnya seperti ini. Namun seperti apa benar-benar rasanya buah apel itu kita tidak tahu. Ya. Namun kapan kita memakan buah apel itu, maka rasa buah apel itu kita akan mengetahuinya sendiri, tanpa perlu tanya orang lain, tanpa perlu mengangkat opini atau pendapat dari orang lain, tapi tahu dengan sendiri. Dan itulah yang dipuji oleh Sang Buddha. Jadi ini sebagai penutupan, ada kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi, yang sempat ya saya tuliskan tadi ya. Dari ketiganya ini sebagai kesimpulan untuk didengar. Pada intinya, kita seharusnya tidaklah melupakan orang yang memiliki budi di dalam kehidupan kita. Yang mana salah satunya adalah orang tua yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan diri kita hingga saat ini. Yang mana ketika kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, memberikan fokus kepada yang lain melebihi apa yang seharusnya kita berikan penghargaan tertinggi, maka di saat itu rasanya tidaklah tepat. Makanya pentingnya di sini adalah memiliki keseimbangan, hidup seimbang. Nah, sebagaimana yang Bante Rizky bilang, ya, hiduplah apa adanya. Yang sebenarnya maksudnya adalah hidup yang seimbang. Ya, jadi antara bagaimana memperlakukan terhadap orang tua, bagaimana memperlakukan terhadap biku sangha. Nah, jadi tetap dengan tingkat seimbang yang sama, tidak mana lebih tinggi dan mana lebih rendah. Lalu kemudian perlu diingat juga bahwa orang tua itu adalah arahanta di rumah. Ini Sang Buddha pernah katakan. Ya, jadi arahanta bagi siapa? Ya tentu arahanta bagi putra dan putrinya. Ya. Kita tidak dapat katakan ya, orang tua saya arahanta di rumah. Katakan kepada teman, ya, biar teman juga ikut menghormatnya, juga bukan. Orang tua adalah arahanta bagi putra dan putrinya, karena orang tua yang telah memberikan putra dan putrinya itu kelahiran, dan Sang Buddha telah nyatakan bahwa dengan membunuh orang tua, salah satunya itu akan setara karma buruknya itu dengan membunuh seorang arahat. Nah, makanya orang tua itu setara dengan arahat di titik ini. Lalu kemudian adalah jangan menganggap bahwasanya perbuatan buruk tidaklah akan membuahkan hasil hanya karena belum menunjukkan hasilnya. Nah, jadi yang namanya karma, nah, apa yang ditanam itulah yang akan dipetik, dan dia tidak akan hilang, dia akan terus mengikuti siapapun yang melakukan perbuatan itu. Suatu saat tiba waktunya, maka karma akan dengan cepat, dengan sigap, bahkan tanpa kita sadari, dia akan memberikan buah yang begitu sesuai dengan apa yang kita perbuat tersebut, entah baik ataupun buruk. Ya,
tentunya akan sejalan. Nah, jika perbuatan yang baik dilakukan, maka akan membuahkan hal-hal yang baik pula. Dan jika perbuatan buruk yang dilakukan juga akan sejalan dengan hal-hal buruk pula yang akan kita temui. Makanya dalam hidup ini ya berhati-hati. Sebagaimana yang Bante Bun katakan tadi sebagai akhiran, sebagai kesimpulannya, kita sudah beruntung hidup sebagai manusia di dunia ini, maka manfaatkanlah waktu sebaik mungkin untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna dan bermanfaat. Nah, lalu selanjutnya, keserakahan itu tidak akan pernah memberikan kebahagiaan. Ya, karena kita tahu akar keserakahan ini adalah akar kejahatan yang tertanam di dalam diri setiap makhluk hidup. Jadi kilesa, yang namanya kekotoran batin, itu jangan dipikir bahwa dengan mengikutinya, dengan menurutinya, sekalipun pada awalnya mungkin terasa manis atau mungkin akan tampak akan memberikan suatu kebahagiaan, namun sesungguhnya kebahagiaan dari sana hanyalah kebahagiaan yang semu. Dan semakin kita terjebak di dalamnya, semakin melekat di dalamnya, itu akan seperti ikan yang terkena kail, maka akan semakin sakit dan semakin bertambah menderita. Makanya sebisa mungkin kita jauhi ini semua dan hidup apa adanya. Ya, seperti kembali lagi yang Bante Risi katakan, hiduplah apa adanya, hidup bersahaja, hidup sesuai dengan dhamma. Nah, inilah yang merupakan jalan untuk membawa pada kebahagiaan. Jadi untuk hari ini kiranya apa yang disampaikan ini mungkin dapat dijadikan sebagai satu pandangan, sebagai satu pelajaran agar kita semua bersama-sama semakin lebih bijaksana lagi, semakin lebih maju dan berkembang lagi di dalam Buddha Sasana untuk mewujudkan kemajuan dari Buddha Sasana yang kita yakini bersama untuk memberikan manfaat kepada banyak makhluk dari generasi ini dan sampai ke generasi mendatang. Semua materi yang diperbincangkan bukanlah untuk ditelan mentah-mentah. Semuanya masih memerlukan proses penganalisaan lebih lanjut berdasarkan hukum kebenaran. Karena kami membahasnya berdasarkan pengetahuan, sudut pandang, serta opini yang dimiliki. Dan tujuan terselubung yang sebenarnya terdapat di sini adalah untuk bersama-sama memacu ketertarikan para Buddha Mamaka dalam mempelajari Dhamma, serta saling mengasah kebijaksanaan. Semoga kita semakin menambah wawasan dan bertambah maju di jalan Dhamma. Susu sang labate panjang. Bersungguh-sungguh mendengarkan dengan baik akan memperoleh kebijaksanaan.